Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Pada siang ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu. Sekali lagi juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan guru SMKS Al Ihsan Batu Jajar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman. Tapi dalam artian saya berada di depan ini bukan berarti orang yang paling jauh dan orang yang paling tahu. Ya. Nanti barangkali juga saya masih banyak kekurangan. Ya. Tentunya juga akan ada masukan dari teman-teman semua. Nah, barangkali ini diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini adalah barangkali tugas ya yang tentunya saya harus lakoni. Ya. Tentunya alhamdulillah pada tahun ini saya terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan 10 itu mewakili dari SMK Al Ihsan Batu Jajar dalam skup mungkin Bandung Barat. Nah, aksi nyata yang insya Allah pada kesempatan ini yang akan saya jelaskan itu adalah tentang budaya positif. Nah, barangkali tentang budaya positif ini sebetulnya rekan-rekan semua itu sudah pernah mungkin sudah menjalani. Nah, barangkali ada kalanya kan kalau dalam bahasa Sunda mah apal wajah tapi tak apalan. Nah, saya juga mengalami seperti itu. Oh, ternyata budaya positif di sekolah itu begini, ini teorinya. Ya, sebetulnya pada prinsipnya kita sudah melaksanakan itu. Nah, di sini barangkali saya ingin berbagi dengan teman-teman semua itu tentang budaya positif. Nah, kemudian di sini kompetensi lulusan ya yang ada di modul 1.4 ya, bahwa modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama, saya mungkin sebagai calon guru penggerak ya, itu harus memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Jadi ini adalah kompetensi harapan ya setelah mungkin saya kemudian berbagi dengan teman-teman, sehingga inilah outputnya seperti ini. Kemudian yang kedua, guru penggerak itu mampu menggerakkan komunitas sekolah. Nah, komunitas sekolah itu adalah kita sebagai guru. Gitu. Nah, bagaimana bersama-sama mengembangkan, kemudian mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid tentunya dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, barangkali, mohon maaf teman-teman, kemarin juga saya agak ketika mengikuti kegiatan CGP, ketika ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal, naon gitu. Oh, ternyata di sekolah ini, bonek ini adalah profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi nilai kebajikan universal ini adalah yaitu P5 itu. Gitu. Nah, sehingga di sini nanti kita akan coba bahas ya tentang itu. Kemudian yang selanjutnya capaian ya. Tadi kan kompetensi, kemudian capaian. Yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Mangga Bu, silakan Bu. Silakan Bu, selamat datang Bu. Pak, di sini aja Bu. Oh, ya, silakan Bu. Mangga Bu. Assalamualaikum. Nah, oke. Yang berikutnya capaian umum modul 1.4 juga adalah melakukan evaluasi dan refleksi ya. Nah, tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid. Nah, tentunya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga adalah memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi ini adalah capaian umum yang tentunya harus tercapai gitu ya pada saat saya mungkin mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kemudian selanjutnya ada capaian khusus. Nah, kalau capaian khusus menjelaskan konsep budaya positif, kemudian menjelaskan konsep makna disiplin, menyusun strategi aksi nyata yang sekarang tentunya sedang dilaksanakan oleh saya. Kemudian yang terakhir di sini menganalisis secara reflektif kritis dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ini capaian khusus. Kemudian selanjutnya
Nah selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik nih untuk teman-teman. Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, apakah dengan menghukum anak itu bisa mendisiplinkan anak? Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah itu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya disiplin anak? Kemudian pertanyaan ketiga adalah, dengan memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak secara permanen? Pak Rizky, kira-kira poin 1 jawabannya apa Pak? Pendapat Pak Rizky? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak ini? Ini setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Bu Neng Henry, setuju? Setuju Pak. Dengan menghukum itu pasti anak jadi disiplin? Pak. Ya, silakan beri Mas. Kalau buat anak SD saya tidak setuju. Tidak setuju. Kurang setuju. Ya, oke. Ini jangan doakan gitu ya. Kita bicara setuju atau tidak. Oke. Baik, di sini dengan beragam Bu Pak Rizky karena guru olahraga mungkin ya. Olahraga itu kan tegas ya, buat hukum gitu ya. Disiplin gitu. Mungkin Bu Imas punya pandangan lain ya, kalau anak SD mah justru marah. Jadi mentalnya jadi turun ya Bu ya. Nah, nggak apa-apa. Justru di sini kita mencoba melihat keberagaman dari teman-teman semua. Kemudian poin 2 nih ini. Pak Riki, kira-kira ini setuju tidak ini? Setuju Pak. Favorit. Anak-anak memang harus tahu konsekuensi atas yang dia lakuin. Apalagi kalau misalnya hukumannya bukan hal yang berat, tapi hal yang positif kayak gini. Ya. Jadi ini ada dampak halaman dibersih gitu ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Pak Holid setuju tidak Pak Holid ini? Sangat setuju Pak. Sangat setuju ya. Ya, dengan memberikan penghargaan anak jadi termotivasi untuk disiplin dan belajarnya pun akan meningkat Pak. Siap. Apalagi untuk anak SD ya Bu ya. Iya. Tapi Pak maaf, Ya, kalau benar. SD mah kalau ada yang dihukum tuh malah sama temennya teh suka dibully gitu. Oh, iya. Karena mungkin masih dewasanya masih kurang mungkin ya Pak ya kalau untuk di SD. Siap. Terima kasih Ibu. Oke, luar biasa ya dari masukan dari teman-teman semua. Jadi walaupun kita berbeda, tapi semua punya maksud dan semua tujuannya sama lah. Mungkin tekniknya yang berbeda. Baik, selanjutnya next Bu. Nah, materi sekarang ini ada 6 ya. Yang pertama ini ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Nah di sini ada hukuman dan penghargaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, kemudian ada restitusi, ya. Ini 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Saya juga ketika mempelajari modul ini ya di CGP, restitusi itu barang apa gitu ya? Sebenarnya ini makhluk seperti apa nih? Ternyata kalau saya di fisika itu restitusi itu ada pada tumbukan ya. Nah ternyata di sini kita dibahas tuh dengan detail gitu ya. Mungkin nanti kita coba sambil dipraktekkan lah praktek dari segitiga restitusi ini seperti apa. Oke, next Bu Neng. Nah selanjutnya kita mulai yang pertama dulu. Di sini ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Next. Nah, yang pertama, ini ada juga perubahan paradigma. Ini kegiatan kepalan tangan. Ini pemantik juga ya. Nah, ini bayangkan ada A dan B. Misalkan A dan B itu antara misalkan Bu Neng Juwarsi dengan Bu Imas, contoh ya. Pak Holi dengan Pak Rizky Setiadi. Sobekan kertas kecil bisa dibayangkan ya, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang berharga. Misalkan kalau Bu anggap saja yang A-nya adalah Bu Neng Juwarsi. Bu Neng menulis sesuatu di dalam kertas ya, kemudian menuliskan hal yang menurut Bu Neng adalah itu benda yang berharga, sangat berharga buat Bu Neng Juwarsi. Nah kemudian letakkan di salah satu tangan Bu Neng, digenggam. Nah kemudian Bu Imas mencoba dengan sekuat tenaga gitu.
dengan berbagai cara itu meminta Bu Neng Juarsi untuk memberikan benda tersebut gitu. Apakah itu dengan membujuk, apakah itu dengan mengancam, menghardik, menyuap, apa saja yang kumacarana. Misalnya kalau dalam bahasa Sunda, Bu Neng Juarsi itu bisa memberikan barang itu yang berharga menurut Bu Neng. Kira-kira di sini apa yang terjadi? Akhirnya mau dikasih ilmu Pak. Akhirnya bakal dikasih ini. Lihat dulu. Walaupun dengan segala cara ya, Ya kalau misalkan dirayu, misalkan ya mungkin pasti dikasih. pasti bakal dikasih. Oke. Sudah membuktikan dulu kayak. Karena bakal bicara dulu. Bu Neng, kira-kira itu barang berharga. Sampai Bu Neng teh menggenggam si barang itu gitu. Kalau saya mah lihat tujuannya apa? Ya. Tujuannya. Kalau misalkan barang berharga itu sesuatu yang sangat rahasia Ya. dan tidak bisa dipublikasikan ke orang lain, ya akan dipertahankan. Tapi kalau misalkan barang itu ternyata membawa manfaat juga untuk orang lain, ya boleh maka dikasihkan. Gitu. Kalau menurut saya, Oke, ya. siap. Lihat ininya bendanya tujuannya untuk apa dulu digenggamnya. Jadi konteks benda ini apa? Nah, di sini memang Bu Neng ceritanya ya, ini ceritanya benda atau suatu tersebut dengan apa? Sangat berharga. Jadi sangat berharga sekali gitu buat. Boleh dikasih tahu ke siapa sih? Misalkan contoh begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Enggak kayaknya Pak, nggak dikasihin. Nggak akan dikasihin. Walaupun itu kan sebenarnya Bu Imas tuh memberikan respon dari eksternal gitu kepada Bu Neng, kumaha dan sebagainya. Kayaknya. Tetap nanti yang akan berkuasa itu ada siapa? Bu Neng. Nah, sebetulnya ini akan dijawab dengan penjelasan berikutnya ya. Next Bu Neng. Dan terima kasih Bu Neng dan Pak Adiki ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan perubahan paradigma yang disebut dengan teori kontrol. Jadi teori kontrol ini disebutnya ilusi kontrol gitu. Jadi ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol, hanya sebuah ilusi. Yang bakal menentukan itu adalah murid sendiri. Sakumaha orang adu gajar lah kalau dalam cek bahasa Sunda. Tetap yang akan mengontrol itu adalah murid sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau seandainya internetnya sendiri memang tidak menolak kan gitu. Jadi kita hanya sebagai respon dari eksternal. Kemudian yang ketiga juga sama, ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya belum tentu juga. Kan kita tidak tahu kan orang yang dikritik oleh kita. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Jadi setiap orang kasus yang tadi itu yang menjadi kuasanya adalah Bu Neng. Jadi ini hanya sebuah, nah makanya ada yang disebut dengan teori kontrol ini. Ya, kemudian next berikutnya, nah ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah di sini ada stimulus ya, saya bagi menjadi dua. Jadi ada stimulus respon tentang dunia, kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Kalau ya, jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, misalkan di sini yang paling gampang aja. Dalam stimulus respon ini yang sering ya, model berpikirnya itu menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol berpikirnya menang-menang. Itu adalah perbedaannya. Kemudian di sini pemaksaan ada pada bujukan gagal. Ya, tapi kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bahkan kalau yang ini ya, kalau saya di sederhananya lah, kalau dalam ke anak-anak suka nanya ya, ketika misalkan kamu ingin kuliah, sorry gini, kamu ingin jadi orang kaya tapi ingin mendapatkan seorang pendamping kaya tapi jelek rupa, gitu kan? Atau ingin mendapatkan miskin tapi gelis, misalkan, begitu kan? Itu kan? Ini kan pilihannya kan? Nah, tapi dalam teori kontrol itu beda. Kita harus membuat pilihan baru. Cantik dan kaya. Nah, itu. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Gitu kan ya? Gitu poinnya. Nah ini, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah dua hal yang
dua hal yang sangat berbeda. Makanya kenapa muncul teori kontrol. Terus di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kelemahan. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kelemahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Mungkin Pak Holid nih yang seorang ustadz lah, kitabnya luar biasa, saya harus belajar Pak Holid. Dulu kan ada orang yang mencuri, ya Pak Holid mencuri, ternyata setelah ditelusuri sama Rasulullah, ternyata di rumahnya tegaduhan gitu. Oh berarti kenapa dia mencuri itu pasti ada tujuan gitu. Jadi barusan saya ngobrol dengan Pak Haji kan, jangan selalu menjustifikasi bahwa anak itu selalu salah gitu. Tapi kumaha caranya salah ini kurang atau benar gitu. Pasti ada latar belakang. Jadi ini itu perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi orang perlu paham. Nah, makanya disebut apa? Persepsi. Ya. Oke, jadi ini adalah stimulus dan teori kontrol. Next, Bu nih. Nah, kemudian di sini ini disiplin positif ya. Nah, disiplin positif di sini akan tentu melahirkan teori kontrol atau yang disebut dengan teori pilihan. Ini oleh Dr. William Glasser. Ini beliau adalah ahli pendidikan, menemukan teori ini itu sebetulnya udah lama ya, pada tahun 1984. Ya, yang pertama Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka di sini muncul makna disiplin ya. Belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia itu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Makanya kan nanti juga ada yang disebut dengan peraturan. Peraturan itu beda dengan keyakinan. Jadi ada peraturan dan keyakinan. Peraturan itu suatu sepihak kan. Tapi kalau keyakinan itu dibuat bareng-bareng, makanya ada kolaborasi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ya, sehingga muncullah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dalam bahasa pendidikan kita namanya profil belajar Pancasila. Nah, kemudian di sini ada ya teori kontrol. Kita sebagai guru itu bisa pertama sebagai penghukum, ya nanti ada simulasinya ya. Yang kedua bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa pemantau. Nah, yang paling bagus ini, yang paling hebat ini adalah guru itu sebagai manajer. Ini saya juga hanya bisa nyari tahu, ini bisa ngomong. Ini belum mencapai lah gitu, bagaimana guru menjadi sebagai manajer, sehingga nanti muncullah yang disebut dengan segitiga institusi ya. Oke, next Bu Neng. Oh ya, sorry, bentar, satu lagi. Ini ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kemudian penguatan, kasih sayang, dan kesenangan, kemudian kebebasan. Jadi ini yang tadi ya. Jadi seseorang itu melakukan kesalahan itu pasti ada dasar. Berarti ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Ya, next. Kemudian selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, ini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina ya, yang artinya belajar. Nah, di sini mana asal dari konotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato ya. Nah, disiplin diri membuat orang lain itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun ini yang harus digarisbawahi gitu ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah gitu, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan universal ya, yang tadi ya, nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku yang tadi ya atau perbuatan pasti ini memiliki tujuan. Tidak mungkin seorang itu berbuat salah itu pasti ada latar belakangnya. Kemudian yang ketiga,
Dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Kemudian ya ini nilai kebajikan itu adalah yang kita kenal dengan profil pada masa ini ada 6 ya. Ada beriman dan bertakwa dan berhak mulia, kemudian mandiri, kritis, berkebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Next. Selanjutnya, nah ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila Anda tidak melakukannya, ini disebutnya motivasi eksternal ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, juga ini sama ya. Motivasi eksternal. Dan yang terakhir di sini adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal ya, tujuannya adalah disiplin positif. Jadi ini kan pengaruhnya dari luar. Kalau ini adalah pengaruhnya memang dari dalam. Makanya sebetulnya yang tadi ya, kembali lagi. Jadi ketika apapun ya kita memotivasi anak dan sebagainya, kita hanya berada di luar. Jadi kita hanya bisa membangkitkan motivasi internal ya dari siswa kita. Next. Kemudian ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini kemudian next. Nah, apa itu restitusi? Nah ini ya, ini barangkali ini barang baru ya, supaya itu udah lama bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang salah itu harus dikembalikan lagi ke kelompoknya, gitu ya. Itu sebab tujuan dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi murid juga diajar gitu, untuk menemukan solusi kumaha dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini oleh Gosen ya pada tahun 2004. Next. Kemudian, nah ini ada 9 ya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan ya. Kemudian selanjutnya tawaran ya, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Next. Keyakinan kelas. Selanjutnya, next. Nah ini ya. Jadi ada peraturan kelas, itu paling ringkalan paling dalam. Kemudian di atasnya juga ada keyakinan kelas. Ya. Kan tadi kata saya bahwa peraturan kelas itu dibuat secara sepihak. Ya. Terus terkadang siswa itu terpaksa gitu kalau membuat peraturan, walaupun memang misalkan dengan guru diskusi. Tapi kalau keyakinan itu jauh lebih kuat ya, lebih tinggi gitu daripada peraturan. Kemudian nanti keyakinan akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, ketika lingkungan sudah positif, maka akan timbullah habit budaya yang positif. Next. Kemudian ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini datang tepat waktu. Misalkan ya, kesepakatan kelas, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib, ya. Kemudian di sini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar,
Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini lebih kepada penggunaan padanan kata yang sebetulnya bisa menjadi kesepakatan kita sebagai guru dan murid, atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kemudian next. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker yang kemarin ya, ini ya, yang COVID-19, cuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menutup pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya, contoh misalkan ini yang pertama ya, kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Berarti ini kembali pada kebutuhan. Jadi ini kan soal peraturan ya, kudu helm. Tapi kalau kembali kepada kebutuhan, nah ada orang yang salaman gitu. Jadi tidak terlihat kan peraturan bahwa harus helm gitu. Karena sudah ada dalam diri kita, orang udah naik motor siap mencelaka, aman gitu. Itu timbulnya dari intrinsik, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan gitu. Di sini kan, aku udah pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya, kan itu seolah-olah peraturan kan. Tapi kalau keyakinan itu ada yang terkena virus kan, itu jadi sebuah keyakinan gitu. Sehingga tadi makanya muncul pertanyaan kan, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Jadi kalau keyakinan itu sekali lagi akan muncul dari motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Next, Bu Ning. Kemudian, nah ini pendalaman keyakinan kelas ya. Ini ada di sini ada tabel T, di sini tabel Y. Tabel T Y itu terlihat, terdengar dan berperilaku gitu ya. Kalau di sini tabel T ini ada sebetulnya negatif dan positif ya. Yang kiri negatif, yang kanan berarti positif. Misalkan itu keyakinan kelas. Kan misalkan contoh lah, kalau saya membuat sebuah kesepakatan kelas, betul nanti ini. Misalkan contoh kesepakatan kelas, kira-kira apa? Misalkan Bu Gilang, kesepakatan kelas kita buat, misalnya anggap ini kelas, kita buat kesepakatan. Satu, misalkan contoh Bu Gilang apa? Kesepakatan, misalkan tidak boleh makan di kelas. dan makan dan minum di kelas. Sekarang boleh apa? Misalkan membuang sampah sembarangan atau tidak piket didenda misalkan dengan uang. Tidak piket didenda. Misalkan Bu Bunga, contohnya apa? Nggak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol gitu ya. Nah itu kan semua nanti dikelompokkan. Nah dikelompokkan itu yang sebelah kiri yang negatif, yang sebelah kanan yang positif. Nah nanti yang negatif itu kita ganti, Bapak Ibu. Jadi kayak tadi misalkan tidak boleh membuang sampah, berarti diganti dengan Harus Sampah disimpan di tempat sampah. nah misalkan sampah dibuang pada tempatnya. Misalnya tadi Bu Neng tidak boleh datang terlambat. Nah itu tidaknya harus diganti. Datang ke tepat waktu. Nah seperti itu. Ya itu yang disebut dengan teori tabel T. Jadi nanti jangan lari-lari, misalkan kayak Bu Mas. Jangan lari-lari gitu kan itu. Berarti harus Pelan-pelan. pelan-pelan saja. Nah itu ya yang disebut dengan keyakinan kelas. Next Bu Neng. Oke. Nah ini ya, tuh ini yang barusan ya. Hormat misalkan datang tepat waktu. Kalau ini sering hadir terlambat. Nah jadi terlambat itu kan negatif kan. Nah bagaimana yang negatif itu kita ganti kan. Tak acuh kepada teman dan guru. Berarti ini benar negatif kan? Maka ganti gitu, menyapa teman guru setiap hari. Buat tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam Dan meletakkannya sembarangan, berarti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Ini contoh lah seperti itu. Itu di sini tabel Y yang terlihat, terdengar dan berlaku. Next. Selanjutnya, nah dihukum oleh penghargaan di sini ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang
penghargaan hukum, gitu ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau terus dikasih hukuman atau penghargaan, kadang ya itu bisa saja kan anak jadi keenakan gitu. Jadi kan yang namanya penghargaan itu adalah eksternal kan. Tapi beda kan kalau dengan hadiah ya. Gitu. Kalau hadiah itu kan orang yang sudah berhasil, hebat, kemudian kita beri apresiasi. Iya. Tapi kalau orang yang misalkan malas terus oke, apa diberi hadiah. Nah itu kan yang namanya penghargaan itu seperti itu kadang nanti ke depan Motivasi Makanya orang naik. gitu kan seperti itu. Jadi kalau sekarang akal-akalan kan. Ya terus dan nanti akan ketergantungan juga kan pada akhirnya. Iya. Jadi mengharap. Benar. Next, kemudian dia naik juga sama, ya, yang tadi next benar. Nah ini kira-kira ini ada hukuman, ada konsekuensi ya. Nah ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya didinya lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi ya, beda ya. Jadi kalau anak itu sudah nulis kertas batu ya harus diganti. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Juga ini kan konsekuensi kan. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, ini hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini juga konsekuensi ya, bukan hukuman. Berarti anak itu ketika melakukan itu tidak kalau kata bahasa kita memual nyeri hati lah. Karena itu sudah konsekuensinya. Next. Nah ini sama ya. Ini bedanya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi gitu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi kan. Kemudian yang kedua membuat anak sakit. Nah, tapi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi kan. Nanti kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak akan menghargai kalau di sini. Kemudian paksaan, kalau ini stimulus. Anak menyakiti diri sendiri. Kalau di sini menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Karena ini sudah ada internal gitu ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah kalau di sini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Kemudian, nah di sini ada, ini sama dengan tadi lah. Next mungkin. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Next. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan bertahan hidup, survival, ya. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, belonging, gitu ya. Kemudian ada kebebasan, ini freedom. Kemudian kesenangan, fun, dan kekuasaan itu adalah power. Gitu. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi artinya pasti ketika ada anak kita, murid kita yang melakukan kesalahan, yakin gitu pasti ada 1 dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Itu sudah dipastikan. Ya, nah, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar. Next, 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama, silakan ditonton dulu sama teman-teman. Ada video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif ilmu restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi
adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gary Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Biar tenang. Kamu malah dulu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Nah, ini penghukum ya. Berjalan dengan nada tinggi, menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua ya, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Naren! Yogi. Kenapa sama menolak, Nak? Langganan Ya bujang. Tuhan, Naren. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu lebih soft gitu. Kalau kamu Si. terlambat lagi, kan ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka Jadi membuat ibu anak itu jadi seperti bersalah. kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Sungkan aja. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu sini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak bisa bapak kelas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Maksud kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Jadi
Nah, yang ketiga ini posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa Sudah nih, habis. Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Si ibunya susu Saya masakan. Iya. Ibu SD mau ke sini. Kok terlambat sih? Saya di Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jaga kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Sana. ekspresi si ibunya seolah-olah dipaksakan. Beresin urusan aku. Acting. Actingnya tidak alami. Kamu pertama bener dan mana natural. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tapi, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga selain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ganti tuh gimana? Bosannya kan? Bosannya ada di belakang mengajukan. Ada gitu deh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa murid dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Sinar yang gue Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau kenalan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain saya. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naden akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naden ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naden agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naden, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali kepada ibu belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal untuk dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang dilihat pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, kira-kira ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, merefleksi dari apa yang sudah ditayangkan dalam video? Silakan, boleh. Dari setelah ibu menonton ini, kira-kira gimana Bu? Iya. Kalau dilihat dari video yang barusan kita simak ya, mungkin berkaca senyum-senyum sedih, apa itu semua mungkin pernah kita lakukan ya. Dan mungkin ini Pak yang di posisi yang terakhir itu di posisi manajer tersebut, memang kan di sana berarti anak yang mencari solusi ya, anak yang memang menjadi manajer buat dirinya. Cuman mungkin kayak gini ya Pak, yang mau ditanyakan, yang posisi manajer itu kan ketika anak misalkan mencari solusinya, itu kan pasti perlu tahapan ya Pak ya, perlu tahapan. Contoh misalkan seperti tadi yang kasus yang tadi. Kontrolnya seperti ini, jadwal alarmnya seperti untuk besoknya, hari besoknya mungkin tidak akan langsung signifikan gitu. Perlu tahapan-tahapan untuk berubah, karena mungkin saya pernah ngalamin ya Pak ya, anak terlambat sekolah dan itu kita lihat waktunya, rentang waktu. Contohnya hari ini dia terlambat 30 menit. Nah besok mungkin memang tidak akan berubah terlalu signifikan, cuma mungkin ada perubahan yang sedikit. Contoh, kemarin dia lihat 30 menit, kesini sudah mulai agak berkurang 20 menit, berkurang 10 menit. Mungkin guru juga ya perlu mengapresiasikan. Dan misalkan istilahnya tidak ada kata, oh tidak berhasil ya kemarin jadi nggak mempan, ternyata kan memang perlu tahapannya gitu untuk menuju perubahan tersebut. Gitu Pak, terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu Pak. Ya, memang Bu, menurut teori ini, jadi dari 5 teori kontrol itu, manajer itu yang paling bagus, paling tinggi dibandingkan 1, 2, 3, dan 4 tadi. Dan memang untuk menuju ke arah sana ini butuh proses, bahwa tidak akan mungkin kan bisa langsung. Tapi yang jelas dari video tadi memang terlihat ya bahwa ketika posisi 5 itu murid itu benar-benar tidak merasa disalahkan ya, dan tidak tertekan gitu. Jadi aman lah gitu. Tidak akan menimbulkan sakit hati. Bahkan sebetulnya diingatkan kan oleh guru, kira-kira keyakinan mana yang kamu anggap. Jadi tidak dijustifikasi. Ada satu orang lagi barangkali dari laki-laki lagi sekarang atau Pak Rizky atau Pak Oli? Pak Rizky, silakan.
Kira-kira mau revisi dari itu Pak katanya mau ganti orangnya. silakan dari menonton tayangan 5 kasus tadi. Iya, kalau misalkan berefleksi berkaca diri sendiri juga kayaknya untuk sampai ke tahap manajer, ya kalau saya sendiri berkaca kayaknya perlu waktu buat saya sendiri pun gitu. Nah, untuk mampu gimana ya maksudnya, gimana caranya nggak langsung kalau bilang kalau siswa ini tidak salah, terus kan kita biasa kalau misalkan siswa melakukan hal baik itu melakukan apresiasi, tapi kan kita apa ya bertahap gitu, jadi nggak langsung gitu. Tapi kan maksudnya proses yang pelan itu justru malah jadi proses yang nempel di siswa gitu ya. Ini memang bagus, cuma mungkin praktiknya memang perlu waktu gitu. Di sini perlu kesabaran seorang guru. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Arifin. Kita berikan aplaus dulu ya. Oke, next Bu Neng ya. Nah ini ya, di sini pertanyaan-pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Nah ini soal berarti dia memposisi sebagai pembuat orang bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, berarti ini menghukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Nah ini berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Nah kalau di sini bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Jadi ini manajer itu berarti bagaimana mengajak gitu ya, supaya anak itu dia akan membentuk sendiri gitu, secara internal atau secara intrinsik gitu. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Next Bu. Nah ini bergerak antara ya. Nah jadi ada peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai, manajer dan memperbaikinya. Next ya. Nah ini segitiga restitusi. Next. Nah ini ya, segitiga restitusi itu ada di sini ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang tadi ya. Jadi kalau menstabilkan identitas itu yang tadi, bahwa setiap orang itu pasti pernah punya salah, Bapak juga pernah salah, ya, seperti kamu, kan? Kemudian memvalidasi, gitu kan? Kamu tentu punya alasan kenapa, gitu kan? Tapi setelah adakah cara yang efektif? Gimana? Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, tadi kapan kamu akan berubah. Kemudian next. Nah ini tuh, menstabilkan identitas tuh, guru berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Bapak ibu juga tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa salah. Kamu harus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah akan bersikap baik pada diri sendiri? Nah ini adalah konsep-konsep dalam segitiga restitusi itu dalam menstabilkan identitas. Next. Nah validasi kebutuhan. Pertama di sini kamu guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kamu pasti punya alasan kenapa kamu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap. Maukah kamu belajar cara lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok? Nah ini adalah validasi kebutuhan. Next. Nah kemudian ada menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Jadi ini adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah ini ada intervensi 30 detik, gitu ya. Nah ini sepertinya nantilah ini ya, lewat dulu. Nah ini saya mempraktekkan ya. Oh untuk di komentar. Wah ini mah artis, ini benar artis. Ini beda Atau mau diganti artis ini? Itu bulan pertama Oh berarti. kira-kira kuping. bukan laporan. Selamat pagi. Sudah istirahatnya? Sudah Pak. Anak-anak bisa kan? Selamat panggil pada kesempatan. Kayaknya kameranya tersembunyi. Sudah Pak. Tadi Rifki datang ke sekolah jam berapa? Jam 7:14 Pak.
Sedangkan sekolah masuk jam berapa? Berarti kamu terlambat kan? Selamat Pak. Terus terlambat ini perbuatan baik atau tidak? Tidak Pak. Tidak baik. Nah, setiap manusia itu pasti pernah kesalahan. Ya. Termasuk Bapak. Jadi Bapak juga pernah terlambat dalam sebuah acara rapat. Tapi di sini kita ngobrol bukan berarti mencari kesalahan. Ya. Nah, kira-kira ada alasan apa nih yang membuat itu terlambat datang ke sekolah? Selamat Pak. Malam. Nah, terus malam atau apa ya? Oke. Nah, kamu tahu kan kesepakatan kelas yang dibuat waktu di awal pertemuan tentang apa? Disiplin tepat waktu. Nah, kira-kira perlu nggak sifat disiplin itu menurut? Perlu. Jadi sifat disiplin itu perlu untuk kehidupan, ya, untuk masa depan juga perlu. Nah, terus jadi supaya kamu tidak datang terlambat lagi kira-kira? Lebih cepat dan pasang alarm. Nah, tapi pasang alarmnya nanti sebelum sholat, kamu bisa tidak terlambat. Ya. Nah, terus kamu yakin nggak apa yang kamu lakukan itu supaya tidak terlambat tadi bisa kamu kerjakan dengan penuh yakin? Yakin. Kapan kamu akan melaksanakan itu? Besok. Oke, Riki ya, sekian dari Bapak, mudah-mudahan kamu bisa mengamalkan apa yang tadi kamu yakini dan kamu menjadi anak pribadi yang baik dan menjadi kebanggaan. Terima kasih ya, silakan untuk kembali ke kelas. Next, boleh nih. Hanya kameranya tersembunyi. Sudah silakan. Nah ini ya. Oke, sebelum barangkali ditutup ya, di sini barangkali ada refleksi ya, teman-teman boleh, nggak apa-apa lah karena ada positifnya Bu ya. Ini silakan ditulis ya. Pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma sehingga yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Yang ketiga, perasaan peran Among seperti apa ya? Among itu berarti pamong ya. Among itu pamong ya. Yang terakhir, selama mengikuti modul ini. Kemudian yang berikutnya, seperti apakah setelah mengikuti, ingin menjadi apa setelah mengikuti atau mempelajari modul ini. Ini silakan dibagikan, ditulis. Saya atau di Google Mas seperti ada pas terakhir kayak jadi habis. Silakan. Ada pulpen Pak. Mana pulpen? Saya pulpen. Asli semua gitu. Dibayarkan aja Pak. Ada waktu tinggal 3 menit ya. 3 menit aja. 2 menit cukup. Jadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Jadi barangkali paradigma itu saya berpikir ya, oh ternyata kalau dulu mah kieu, oh setelah mengikuti ini, oh ternyata begini, gitu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini ya. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah dilakukan selama mungkin mengikuti modul ini ya. Dan yang keempat, akan menjadi apa setelah mengikuti ini.
Jadi kalau ini setelah ini ketika berlangsung, yang 3 mah ya, kalau yang keempat mah nanti dengan penulisnya susah. Hah? Kalau diucapkan seperada gampilnya, dengan penulis mah merangkai kata-katanya susah. Boleh. Oh, udah mau dinilai. Ngomong seperti apa? Terus? Kuning udah. Oke, waktunya habis, cukup aja. Seadanya. Apa? Napatos. Udah habis. Maaf pakai kedek. Gua tunggu saya sentin dulu. Kan jadi lupa deh Pak. Nah, balik dari mana emang kita kakak itu ke bapak. Dari nomor berapa? Kalau pasti terakhir ingin menjadi artis. Jadi tenang. Ya. Nah, emang ku bapak dipasih anak haram tadi gitu. Nah, ku bapak dipasih anak gitu. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih ya rekan-rekan atas kesempatan waktunya ya. Saya berbagi aksi nyata ya, berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan ya, adalah kemarin di modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sekali lagi apa yang saya sampaikan bukan sesuatu yang final, dan saya hadir di tengah teman-teman semua itu bukan untuk menggurui, tapi kita adalah untuk berdiskusi saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya saya. Kesalahan datang dari pribadi saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.